Bab 616 Pertempuran Empat Besar. Kriak. Jauh di dalam pusaran super, cairan energi spiritual berputar dengan cepat, kekuatan mengerikan itu bahkan bisa mencabik-cabik bencana roh kelas 3. Di saat yang sama, ada cahaya yang dipancarkan dari kedalaman pusaran, sebuah siluet terlihat dalam posisi duduk saat petir hitam berkedip-kedip dengan keras di permukaan tubuhnya, ada juga suara guntur yang samar-samar menyebar. Siluet yang duduk di pusaran super adalah Mu Chen. Saat ini, situasinya jelas tidak optimis karena dia telah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Namun meski begitu, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan karena tekanan mengerikan yang datang dari segala arah. Darah segar terlihat jelas keluar dari pori-pori kulitnya, itu pertanda bahwa fisiknya tidak bisa menahan tekanan itu. Bahkan dengan fisik petir Septa Rune miliknya, dia mengalami kesulitan dengan energi dari pusaran super. Uff! Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya saat darah segar mengalir dari sudut bibirnya, menambahkan sedikit sentuhan buas pada wajah tampannya. Dia mengulurkan tangannya sambil perlahan-lahan menyeka darah dari sudut bibirnya. Pupil hitamnya dipenuhi dengan rasa dingin, tidak ada sedikit pun rasa takut yang terkandung di dalamnya. Memang, agak sulit untuk bertahan. Suara Mu Chen sedikit serak karena tekanan yang menakutkan, seolah-olah tenggorokannya terluka. Dia sedikit mengangkat kepalanya, setiap pemandangan yang ditangkap oleh matanya adalah bentuk cair dari energi spiritual yang berputar dengan kecepatan tinggi dengan tekanan menakutkan yang dipancarkan darinya. Dia bisa merasakan rasa sakit menusuk yang intens datang dari setiap arah tubuhnya, dan sensasi itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, menunjukkan bahwa bahkan dengan kekuatan fisiknya, bahkan dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Begitu dia jatuh pingsan, dia akan dipindahkan keluar dari cermin penghakiman dan dengan demikian, kehilangan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran empat besar, itu adalah situasi yang sama sekali tidak akan dia biarkan terjadi. Karena kekuatanku tidak cukup kuat. Pemuda itu mengangkat kepalanya. Karena usianya, dia masih terlihat sedikit hijau. Namun, ada ketegasan di antara alisnya yang jarang terlihat di wajah seorang pemuda. Dia mengerucutkan bibirnya sambil mengepalkan tinjunya, tatapannya juga menajam dengan tatapan dingin. Kalau begitu, ayo menjadi lebih kuat. Alasan utama mengapa dia menyuruh Luoli pergi lebih dulu adalah karena dia tidak ingin dia memasuki tempat berbahaya seperti itu, sedangkan dia tetap tinggal. Tapi dia masih memiliki pikiran lain di dalam hatinya. Meskipun tekanan energi spiritual dari laut penghakiman ini sangat menakutkan, tampaknya juga bermanfaat bagi kultivasinya di bawah tekanan itu. Tetapi, tentu saja, persyaratannya adalah dia harus mampu menahan rasa sakit yang ditimbulkan dari tekanan itu. Dalam pusaran ini, kesempatan dan bahaya ada pada saat yang bersamaan. Dengan menggunakan ancaman hampir mati, seseorang dapat mencapai puncaknya, dan pada saat itu, secara alamiah, ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukan terobosan. Mencari kekayaan dalam bahaya, di dunia ini, tidak ada kekuatan yang datang tanpa harga, inilah yang selalu diyakini Mu Chen. Di jalan spiritual, alam spiritual utara dan akademi spiritual surga utara, alasan mengapa dia bisa menonjol dan sukses bukanlah karena apa yang disebut bakatnya, tetapi mengasah dirinya sendiri melalui bahaya. Luoli, aku pasti tidak akan absen kali ini. Mu Chen dengan ringan tersenyum dan, tak lama kemudian, dia perlahan menutup matanya saat kedua tangannya membentuk segel, dan pada saat yang sama, petir hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang. Saat petir menghilang, semburan energi spiritual cair yang dahsyat mengalir bersama dengan benturan yang mengerikan. Rasa sakit yang mengerikan datang, dan Mu Chen bisa merasakan tubuhnya terkoyak oleh benturan keras. Tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, dia masih mempertahankan kesadaran. Petir hitam terus-menerus menjalar melalui otot dan tulangnya saat petir hitam, yang ditekan oleh tekanan yang mengerikan sampai-sampai tidak ada tempat lain untuk pergi, dipaksa kembali ke otot dan tulangnya. Saat rasa sakit yang hebat terus berlanjut, daging, tulang, dan meridian Mu Chen semakin kuat sedikit demi sedikit di bawah penyempurnaan petir hitam. Pemuda itu duduk di dalam kegelapan saat tubuhnya secara bertahap ditutupi oleh darah segar yang mengalir dari kulitnya, membentuk lapisan darah kering yang tebal, menutupi seluruh tubuhnya. Segala macam fluktuasi terputus, seolah-olah vitalitas sosok di dalam darah kering terhapus. Ketika Mu Chen diliputi oleh kegelapan dan rasa sakit yang hebat, atmosfer di luar cermin penghakiman naik ke batas oleh sorak-sorai yang mengguncang gunung dan menggulung lautan. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat keempat sosok di tahap pertempuran emas dengan tatapan bersemangat. Tidak peduli berapa banyak kuda hitam yang muncul di sepanjang jalan, hanya ada 4 kuda yang mampu berdiri di sana pada akhirnya. Mereka mewakili puncak dari semua akademi spiritual.
Bahkan jika seseorang telah menggunakan metode yang tidak mereka akui, mereka dalam hati menghela nafas pada akhirnya dari kekuatan dan bakat mereka. Membandingkan pencapaian mereka dengan banyak orang jenius lainnya, mereka membosankan. Mu Chen benar-benar kalah. Di luar tahap pertempuran emas, Wu Ling tidak bisa menahan nafas saat dia melihat 4 siluet di tahap pertempuran dengan kulit yang sedikit pucat. Di belakangnya, Wu Yingying menggigit bibirnya yang kemerahan karena dia tidak punya mood. Dia menatap kosong ke arah cermin penghakiman seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Berhentilah melihat. Wu Ling tertawa getir sambil melanjutkan, Mu Chen sudah sangat tangguh, dia hanya direncanakan oleh Ji Xuan dan Sue Tianhe. Kedua orang itu sangat kuat, dan tidak masalah apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak, bukanlah ketidakadilan bagi Mu Chen untuk jatuh cinta padanya. Selain itu, Luo Li masih ada di sana, dan dia tidak sederhana. Bahkan saya mungkin tidak akan menjadi lawannya jika kami bertarung dengan serius. Dengan kehadirannya, tidak akan mudah bagi Ji Xuan dan Sue Tianhe untuk mendapatkan kejuaraan. Wu Yingying dengan lesu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi sedih, menyebabkan Wu Ling memutar matanya saat menatapnya. Bahkan ketika dia kalah dari Sue Tianhe sebelumnya, dia tidak terlihat begitu terluka. Mu Chen. Wajah Tang Qianer menjadi pucat di wilayah yang ditempati oleh Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dia merasa agak sulit untuk percaya bahwa pemuda ini, yang, meskipun sedikit lebih muda darinya, sangat bisa diandalkan dan tidak pernah mengakui kekalahan, akan menghentikan langkahnya di sini. Meskipun pemuda itu selalu memiliki ekspresi lembut dan senyum di wajahnya, dia tahu bahwa itu bukan karena dia bisa menutup mata terhadap semua kemunduran itu, tapi karena dia bisa berdiri setiap kali dia terjatuh dan menegakkan tubuhnya. Mungkin dia masih bisa tersenyum karena kegagalan ini, tetapi memikirkan senyum itu membuatnya merasa sakit hati. Mu Chen, keluarlah, kamu pasti harus keluar. Gadis muda itu menyatukan kedua tangannya saat dia berdoa di dalam hatinya. Di udara, 5 dekan besar sedang melihat 4 siluet yang keluar dari cermin penghakiman. Dekan Taichang menghela nafas dalam hatinya karena dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen bisa bertahan sampai akhir dan tidak pernah membayangkan peristiwa yang tidak terduga terjadi. Untungnya, setidaknya Akademi Spiritual Langit Utara mereka tidak kalah sepenuhnya, karena Luo Li masih ada. Haha, 4 dekan, sekarang kita memiliki 4 orang, saya merasa kita harus memulai pertempuran 4 terbaik, bukan? Dekan Tiansheng tersenyum saat dia melihat ke arah 4 dekan yang tersisa. Dekan Taichang mengerutkan alisnya sambil berkata, Dekan Tiansheng, bukankah kamu sedikit terlalu cepat untuk memulai pertandingan berikutnya? Haha, apa yang harus cepat-cepat? Karena hasilnya sudah jelas, apakah Anda mungkin menunggu seseorang muncul? Din Tiansheng tertawa. Selain itu, menurut peraturan, selama juara sejati belum muncul, siapapun yang dapat melarikan diri dari cermin penghakiman masih dapat berpartisipasi seperti biasa. Din Taichang mengerti, meskipun dia tahu bahwa kemungkinannya kecil, dia masih sedikit tidak mau di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, turnamen besar Akademi Spiritual kali ini sangat penting bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Jika gelar juara jatuh ke Akademi Spiritual Suci lagi, mereka akan memiliki kualifikasi untuk naik sebagai kepala akademi, dan begitu Din Tiansheng memegang posisi kepala akademi mereka mungkin akan dikeluarkan dari 5 akademi besar dengan alasan hasil yang buruk selama ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Dekan Taichang tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya karena dia tidak punya alasan untuk menolak saat ini. Dekan Taichang memang pengertian. Dekan Tiansheng tersenyum saat dia melihat 4 siluet di tahap pertempuran saat suaranya yang menggelegar dan kuat terdengar di antara langit dan bumi. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berempat yang mampu naik ke 4 terbaik, mendapatkan kualifikasi untuk bertarung untuk kejuaraan turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Selanjutnya adalah pertarungan sang juara. Tidak ada aturan apapun, tidak peduli bagaimana cara kalian bertarung, yang terakhir bertahan di tahap pertempuran akan menjadi juara. Gemerisik. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya membuat keributan saat hati mereka bergetar. Ternyata tidak ada undian untuk menentukan lawan mereka, tetapi mereka berempat bertarung di antara mereka sendiri. Apakah mereka akan bertarung dalam sebuah battle royale? Tatapan keempatnya di atas tahap sedikit berkedip-kedip. Pengumuman saya sudah selesai. Pertunjukan utama turnamen sekarang akan dimulai, pertempuran sang juara. Saat Din Tiansheng menyelesaikan pidatonya, semua orang bisa merasakan atmosfer di battle stage langsung tegang. Semua orang membelalakkan mata mereka karena mereka semua ingin tahu bagaimana battle royale keempatnya akan berakhir.
Jisuan dan Sue Tianhe bertukar pandang di udara di bawah perhatian semua orang saat mereka tersenyum tipis, kedua sosok mereka masing-masing melintas dan mendarat di tahap pertempuran yang luas. Sue Tianhe mengarahkan pandangannya ke arah gadis muda di udara, yang sedingin salju dan rambut keperakannya berkibar tertiup angin saat seringai dingin terlihat di matanya. Akademi Dewa Darah, Sue Tianhe mencari bimbingan Akademi Spiritual Surga Utara. Di tahap lain, Jisuan dengan ringan tersenyum sambil menangkupkan tangannya dan suaranya terdengar, Akademi Spiritual Suci, Jisuan mencari bimbingan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. N. Bab 617 Luoli bertarung melawan Sue Tianhe. Akademi Dewa Darah, Sue Tianhe mencari bimbingan Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi Spiritual Suci, Jisuan mencari bimbingan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Ketika suara keduanya terdengar dari tahap pertempuran emas yang luas, keributan pecah di wilayah ini karena banyak orang yang terkejut di dalam hati mereka saat pemandangan di depan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa Jisuan dan Sue Tianhe telah membentuk aliansi. Jisuan vs Wen Qingxuan. Sue Tianhe vs Luoli. Formasi pertempuran menyebabkan kegembiraan memenuhi mata semua orang karena aliran darah mereka juga meningkat. Tepat di depan mata mereka, keempatnya adalah burung phoenix dan naga yang mulia di antara manusia. Saudari senior Wen Qingxuan, lakukanlah. Kalahkan Jisuan. Luoli lakukanlah, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara kami mendukungmu. Dua wanita cantik, lakukanlah. Kami dari Akademi Spiritual 9 Bubungan mendukung kalian berdua. Akademi Spiritual Musim Semi kami juga. Sorak-sorai yang menggemparkan terdengar di antara langit dan bumi. Sejujurnya, popularitas Luoli dan Wen Qingxuan jauh melampaui Jisuan dan Sue Tianhe. Lagi pula, ada begitu banyak akademi spiritual di sini, dan selain dari akademi spiritual suci dan sejumlah kecil orang yang mendukung dua lainnya, sorak-sorai itu pada dasarnya hanya sepihak untuk pihak lain. Jelas, dibandingkan dengan Jisuan dan Sue Tianhe, tidak diragukan lagi terasa lebih baik bagi mereka untuk mendukung kedua gadis yang menyenangkan itu. Jisuan dan Sue Tianhe dengan ringan tersenyum dalam situasi ini karena mereka tidak terlalu terkejut dengan fakta bahwa Luoli dan Wen Qingxuan lebih populer daripada mereka. Namun, pertempuran sang juara bukanlah kompetisi untuk memperebutkan popularitas. Luoli dan Wen Qingxuan bertukar pandang di udara saat mereka berdua mengangguk dan siluet mereka bergerak, secara terpisah bergerak menuju tahap pertarungan emas Sue Tianhe dan Jisuan. Kedua gadis anggun itu berdiri tegak, yang satu memegang tombak perang emas dan yang lainnya mengenakan pedang panjang, rambut halus mereka berkibar tertiup angin dan terlihat sangat cantik. Penampilan mereka berdua membuat banyak orang menahan napas. Setelah itu, sorak-sorai dukungan yang bahkan lebih mengejutkan terdengar. Di bawah sorak-sorai itu, Luoli menatap sosok berjubah berwarna darah di hadapannya dengan sedikit kedinginan di pupil matanya yang sebening kristal, mengarahkan pedang Dewa Luo di tangannya ke tanah saat niat membunuh samar-samar terpancar dari ekspresinya yang tenang seperti biasanya. Haha, sepertinya niat membunuhmu cukup besar terhadapku. Sue Tianhe juga memperhatikan niat membunuh yang dipancarkan dari tubuh Luoli saat dia berbicara dengan senyum acuh tak acuh, sementara matanya menyipit. Karena kamu punya waktu untuk keluar dari klan Dewa Darah, maka lupakan tentang kembali. Murid Luoli menatap Sue Tianhe saat dia berbicara. Benar-benar layak menjadi permaisuri klan Dewa Luo berikutnya, itu adalah nada yang kamu dapatkan di sana. Seringai dingin terangkat dari bibir Sue Tianhe saat dia melanjutkan, sebenarnya, saya juga memiliki niat yang sama. Jika aku bisa menangkapmu dan membawamu kembali ke klan Dewa Darah, aku yakin klan Dewa Luo hanya bisa melayani kami, klan Dewa Darah, sebagai tuan mereka. Pupil mata Luoli yang sejernih kristal seperti danau yang terisolasi, tanpa riak sedikit pun. Dia diam-diam menatap Sue Tianhe dan menyipitkan matanya. Dengung. Begitu dia menyipitkan matanya, pedang Dewa Luo di tangannya meledak dengan teriakan pedang yang mengguncang langit saat aura pedang yang luas menyebar, seolah-olah telah menelan seluruh langit dan bumi. Berderit, berderit. Retakan dan bekas muncul di tahap pertempuran emas yang sangat kokoh, yang disebabkan oleh aura pedang yang memenuhi langit dan bumi. Luoli sedikit mengangkat tangannya, mengarahkan ujung pedang Dewa Luo ke arah Sue Tianhe. Ada distorsi samar di udara, seolah-olah tidak mampu menahan ketajaman aura pedang miliknya. Memfokuskan pandangannya pada aura pedang yang sangat tajam yang dipancarkan dari pedang panjang di tangan Luoli, Sue Tianhe merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya, bahkan dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka. Sebagai pangeran klan Dewa Darah, Sue Tianhe secara alami tahu betapa hebatnya pedang Dewa Luo, itu adalah senjata pembunuh klan Dewa Luo. Saat itu, ketika ayah Luoli menggunakan pedang itu, entah berapa banyak penguasa klan Dewa Darah yang telah jatuh di bawah pedang itu.
Meskipun artefak ilahi ini sangat kuat, saya ragu Anda dapat melepaskan semua kekuatannya dengan kekuatan Anda saat ini, bukan? Sue Tianhe dengan dingin tersenyum. Menghadapi senyumnya yang dingin, tidak ada jawaban yang datang dari Luoli. Matanya yang menyipit dan menawan melebar dalam sekejap dengan tangannya membentuk segel pedang, menikam pedang Dewa Luo-nya ke depan. Dengung. Tusukannya mungkin tampak ringan, tetapi dorongan di baliknya membuat banyak orang tercengang saat mereka melihat aura pedang yang menusuk yang memenuhi langit dan bumi menyatu pada saat ini saat menusuk bersama dengan pedang Dewa Luo, berubah menjadi gambar pedang dengan ukuran sekitar 100 kaki. Dengan suara gemerisik, pedang itu merobek ruang angkasa dan muncul di hadapan Sue Tianhe. Bersamaan dengan kemunculan gambar pedang itu, retakan yang dalam muncul di tanah. Permukaan retakan itu sehalus cermin, menanamkan rasa takut pada mereka yang melihatnya. Melihat gambar pedang menusuk ke arahnya, mata Sue Tianhe dipenuhi dengan kekejaman. Meskipun dia tidak menyebutkannya, dia dipenuhi dengan rasa takut pada Luoli di dalam hatinya. Di generasi klan Dewa Luo saat ini, gadis ini adalah orang yang akan memikul semua tanggung jawab di masa depan. Pada saat itu, dia akan menjadi permaisuri tertinggi klan Dewa Luo. Bahkan jika dia bisa melihat Mu Chen dengan jijik, dia pasti tidak berani meremehkan Luoli yang ada di depannya. Dinding darah spiritual. Kaki Sue Tianhe mengetuk tanah saat sosoknya terbang keluar, dengan cepat membentuk segel secepat kilat saat dia mendorong telapak tangannya ke bawah ke ruang kosong di tanah. Boom! Energi spiritual merah-merah seperti gelombang pasang saat membumbung ke langit dari tanah, berubah menjadi layar cahaya kolosal yang berukuran 1000 kaki. Gemerisik. Begitu dinding cahaya berwarna darah terbentuk, gambar pedang yang menusuk sudah berada dalam jangkauan, dan dengan keras menghantam dinding. Boom! Riak yang terlihat dengan mata telanjang terlihat menyebar, menyebabkan ledakan di ruang sekitarnya saat aura bergulung dalam gelombang. Retak. Retakan yang jelas terlihat dengan cepat menyebar ke seluruh dinding energi spiritual saat suara keras terdengar. Gambar pedang telah menembus dinding energi spiritual yang kuat, dengan keras menghantam siluet Sue Tianhe, yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Boom! Sosok Sue Tianhe terlempar saat dia membuat tanda 100 kaki di tanah dengan kedua kakinya, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Lengannya diposisikan menyilang di depannya, berwarna merah tua, mirip dengan logam yang dipanaskan, saat energi kekerasan yang aneh dipancarkan dari kedua lengannya. Menetes. Di lengannya yang berwarna merah tua, ada bekas tebasan pedang yang dalam saat darah segar menetes. Konfrontasi antara keduanya hanya sekejap, tapi kekuatan menakjubkan yang meledak di antara serangan mereka membuat setiap murid merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bisa merasakan bahwa bahkan bencana roh kelas 3 pun akan kesulitan menahan gerakan itu dari Luoli. Hanya satu jurus pedang saja sudah sangat hebat. Dukungan yang beresonansi antara langit dan bumi membeku dalam sekejap karena banyak ahli merasakan dingin di tulang belakang mereka saat mereka merasakan betapa tajam dan kuatnya serangan Luoli. Di antara 4 orang di tahap pertempuran, Luoli memiliki ketenaran paling rendah dibandingkan yang lain. Bagaimanapun, Mu Chen adalah orang yang memimpin tim mereka dan bahkan dalam pertempuran 8 besar, Luoli dengan mudah mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menyadari bahwa meskipun memiliki penampilan yang cantik dan tidak terkenal, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ketika Mu Chen ada di dekatnya, dia secara alami akan menekan ketajamannya dan menjadi pendiam. Tapi begitu Mu Chen tidak ada, dia mirip dengan pedang Dewa Luo di tangannya. Membuka segelnya dan melepaskan ketajamannya yang membumbung tinggi di langit, tak terbendung. Saat ini, Luoli sedang melepaskan ujung tombaknya yang tajam. Dia seperti bunga senja yang sedang mekar. Benar-benar diharapkan dari pedang Dewa Luo. Sue Tianhe memandangi luka pedang yang meneteskan darah di lengannya saat ekspresinya sangat gelap. Tak lama kemudian, dia menatap Luoli dan mengungkapkan senyum menakutkan, tapi, saya telah melakukan persiapan untuk menghadapimu. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tangannya perlahan-lahan mengoleskan luka pedang. Warna merah tua di kedua lengannya menjadi lebih gelap, dan samar-samar, api berwarna darah mengalir dari lengannya. Di bawah api berwarna darah yang menyala, luka pedang itu sebenarnya sembuh dengan cepat. Setelah kemunculan api berwarna darah yang aneh, rune kuno berwarna merah darah benar-benar muncul di kedua lengannya. Dengan kemunculan rune itu, lengan Sue Tianhe membengkak dengan urat-urat yang bergoyang-goyang seperti cacing tanah, melepaskan kekuatan mengerikan yang langsung meledak. Pada saat itu, lengannya tidak hanya terlihat lebih kuat, tapi juga terlihat lebih panjang. Telapak tangannya terlihat tajam seperti telapak tangan binatang buas, sama sekali tidak seperti manusia. Boom! Sue Tianhe memperlihatkan senyum buas saat telapak tangannya menamparkan tanah.
Adegan itu membuat semua orang tercengang saat retakan muncul di tahap pertempuran emas yang sangat kokoh. Retakan itu meledak saat meluas ke arah Luoli. Luoli menyipitkan matanya saat dia menancapkan pedang Dewa Luo ke tanah, pedang aura meledak dari tanah saat menghentikan retakan dan bebatuan berwarna emas terbang keluar pada saat yang bersamaan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lengan Sue Tianhe dengan sedikit keheranan. Dia dengan ringan mengangkat alisnya dan dengan samar berkata, ini pasti artefak ilahi tingkat rendah dari klan Dewa Darahmu, senjata iblis darah, kan? Sue Tianhe sepertinya memang memiliki bakat untuk itu. Menilai dari kekuatannya, dia mungkin telah memadukan lengan iblis darah ke dalam miliknya, sehingga memungkinkan dia untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Meskipun pedang Dewa Luo sangat kuat, kamu masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Jadi hari ini, senyuman yang tergantung di bibir Sue Tianhe menjadi lebih buas dan menakutkan. Aku akan menggunakan senjata iblis darah ini untuk mengalahkanmu secara menyeluruh, permaisuri klan Dewa Luo di masa depan. N. Bab 618 Kartu Truf Wen Qingxuan. Tahap pertempuran lainnya agak tenang dan sunyi dibandingkan dengan tahap pertempuran tempat Luoli dan Sue Tianhe bertarung, dengan energi spiritual yang dahsyat membumbung tinggi ke langit. Wen Qingxuan memegang tombak perangnya yang terbuat dari emas saat baju besinya membungkus tubuhnya yang indah dan menggairahkan, menggambarkan lekuk tubuhnya yang menarik. Tatapannya menatap ke arah tahap pertempuran Luoli dan Sue Tianhe, tatapannya sedikit berat saat dia merasakan energi spiritual yang menakutkan meledak dari konfrontasi mereka. Sue Tianhe benar-benar bukan orang yang bisa dianggap remeh karena dia bisa bertarung dengan Luoli sampai saat ini. Haha, sepertinya kamu cukup khawatir dengan pertempuran di sana. Jisuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menyaksikan pertempuran di tahap lain juga dan tersenyum pada Wen Qingxuan. Wen Qingxuan dengan malas mengalihkan pandangannya ke Jisuan sambil tersenyum, apa? Jisuan, kamu tidak akan bertarung. Aku tidak punya dendam denganmu. Jika kita bertarung sekarang, kita pasti akan menderita luka. Jadi, saya sarankan kita menunggu hasil pertandingan mereka. Jisuan tersenyum. Kamu khawatir tentang kekuatanmu yang terlalu terkuras, dan tidak masalah siapa di antara mereka yang akan menang karena kamu masih akan menghadapi sedikit masalah pada akhirnya, kan? Sebuah busur mengejek muncul di bibir Wen Qingxuan saat dia menjawab. Jisuan sedikit tertegun sebelum tersenyum, setidaknya dengan cara ini, peluangmu juga akan lebih tinggi. Benar-benar orang yang menjijikkan, tidak heran Luoli tidak menyukaimu. Wen Qingxuan berbicara dengan acuh tak acuh, tidak peduli seberapa liciknya Anda, dibandingkan dengan Mu Chen, Anda lebih rendah. Mendengar kata-katanya, Jisuan mengerutkan alisnya saat dia berbicara, di jalan spiritual, Mu Chen jatuh ke tanganku, dan kali ini di turnamen Akademi Spiritual besar juga, bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Katakan padaku, bagaimana aku lebih rendah dibandingkan dengan pecundang itu? Kamu seharusnya sadar betul bagaimana kamu menang 2 kali. Wen Qingxuan mencibir. Hasilnya lebih penting, di dunia ini, yang kalah tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan alasan apapun. Jisuan berkata dengan acuh tak acuh. Betapa tebal wajahmu. Wen Qingxuan mengangkat tombak emas di tangannya sambil mengarahkannya ke arah Jisuan. Segumpal embun beku muncul di wajahnya, di babak penyisihan, Anda berani menggunakan saya untuk memancing Mu Chen keluar dan sekarang, saya akan menagih hutang Anda. Boom! Ketika suara dingin Wen Qingxuan jatuh, fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan menyebar. Menilai dari kekuatannya, dia telah melalui bencana roh kelas 3. Sepertinya Anda tidak setuju dengan saran saya. Jisuan samar-samar berbicara. Gemerisik. Balasan Wen Qingxuan adalah sinar tombak cemerlang yang melesat melintasi cakrawala. Hanya dalam sekejap, itu sudah muncul di hadapan Jisuan. Melihat sinar tombak yang cepat, Jisuan menyentakkan tubuhnya, tetapi tidak ada tanda-tanda menghindar, dia berdiri tegak saat dia membiarkan sinar tombak itu menembus tenggorokannya di bawah terengah-engah karena keterkejutan yang memenuhi langit. Namun, tidak ada darah yang keluar saat tombak itu menusuk, sedangkan sosok Jisuan perlahan menghilang. Sebuah bayangan. Seruan bergema dari mata orang yang berbicara dengan mata yang sedikit bergetar. Kecepatan Jisuan sebenarnya sangat cepat, dan mereka tidak pernah melihatnya bergerak. Jelas, kecepatan Jisuan melebihi kecepatan yang bisa diikuti oleh mata mereka. Di atas langit, dengan sangat cepat, seseorang berbicara sambil mengangkat kepala mereka. Di udara, di atas tahap pertempuran emas, Jisuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, membiarkan angin mengibaskan jubah putihnya saat dia terlihat sangat elegan dengan postur tubuhnya. Sinar tombak mendarat meleset, tapi Wen Qingxuan tidak terkejut karena dia tahu bahwa tidak mungkin serangan setingkat ini dapat melakukan apapun pada Jisuan.
Karena itu, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mulai membentuk segel. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi saat sepasang sayap emas muncul di belakang Wen Qingxuan. Sayap yang mengembang pada saat itu sangat besar, dengan ukuran sekitar 10 kaki, dan tampak seolah-olah terbuat dari emas, sangat bercahaya. Gemerisik. Sayap Wen Qingxuan mengepakkan sayapnya saat mereka menghembuskan angin topan yang dahsyat, siluetnya menghilang dari dalam angin topan dalam sekejap. Di atas langit, pupil mata Jisuan tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia bisa bergerak, angin kencang bertiup dari punggungnya saat cahaya keemasan menyebar. Wen Qingxuan langsung muncul di belakangnya. Aku akan melihat seberapa cepat kecepatanmu sebenarnya. Suara dingin Wen Qingxuan bergema, dan pada saat yang sama, tombak perang emas di tangannya telah berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyodorkannya. Gemerisik. Tatapan Jisuan dingin saat dia membentuk segel dengan satu tangan dan sosoknya tersentak. Tombak itu menusuk, tapi itu adalah gambar berikutnya. Sosok Jisuan muncul di langit yang berjarak 1000 meter. Tapi begitu dia muncul kembali, sinar tombak lain ditusukkan ke arahnya. Gemerisik. Gemerisik. Di atas langit, kedua sosok itu seperti hantu karena lokasinya terus berubah setiap kali gambar ditembus. Pemandangan itu membuat semua orang merasa tercengang. Mereka bahkan tidak bisa merasakan pergerakan kedua sosok itu, dan hanya bisa menangkap sosok mereka ketika mereka menyerang. Kecepatan mereka seperti hantu. Menghadapi kecepatan mereka berdua, bahkan Wuling dan para ahli puncak lainnya memiliki ekspresi berat di wajah mereka karena mereka tahu bahwa jika itu adalah mereka, mereka hanya bisa berdiri diam dan menderita serangan mereka, baik itu dari Jisuan atau Wen Qingxuan. Meskipun tidak ada keributan besar dari konfrontasi mereka, kecepatan menakutkan yang mereka lepaskan sangat mengejutkan. Gemerisik. Sosok Jisuan muncul di lokasi lain lagi, tapi kali ini, wajahnya sedikit gelap. Kecepatan selalu menjadi kekuatannya dan sekarang, dia menyadari bahwa meskipun mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia masih tidak bisa melepaskan Wen Qingxuan. Kecepatan Wen Qingxuan tidak kalah dengan kecepatannya. Wosh! Cahaya tombak emas mengejar dan disodorkan lagi dalam sudut yang sangat rumit. Huff! Dengusan dingin datang dari Jisuan saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, tombak panjang muncul dalam sekejap saat dia menusukkannya juga. Ujung kedua tombak bertabrakan saat suara dering logam bergema. Gelombang aura yang menakjubkan menyapu, seolah-olah itu mengangkat badai. Menghadapi Wen Qingxuan, yang memiliki kecepatan yang cepat juga, Jisuan hanya bisa menyerah pada gagasan untuk menggunakan kecepatan absolutnya untuk menekannya. Badai menyapu saat kedua sosok itu jatuh ke belakang. Wen Qingxuan mencengkeram tombak perang emasnya saat matanya yang seperti burung phoenix menatap Jisuan dan dengan dingin tersenyum, kamu akhirnya berhenti berlari. Wajah Jisuan seserius air saat dia tidak menjawab. Energi spiritual suci yang deras dengan cepat berkumpul di belakangnya, dan dalam sekejap, itu telah terbentuk menjadi matahari suci yang sangat besar di belakangnya. Itu adalah teknik yang dia gunakan untuk melawan Wen Buseng. Namun, Jisuan dengan jelas menempatkan Wen Qingxuan pada level yang lebih tinggi yang melampaui Wen Buseng. Dengan demikian, segel tangannya berubah lagi, dan di atas cahaya suci, cahaya cemerlang lainnya berkumpul sekali lagi dan setelah itu, dua matahari suci lainnya dengan cepat terbentuk. Tiga matahari suci. Tiga matahari suci melayang di belakang Jisuan, dan formasi itu membuat orang lain yang tak terhitung jumlahnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena melihatnya. Jadi ketika dia bertarung dengan Wen Buseng, Jisuan sebenarnya telah menyembunyikan begitu banyak kekuatannya, orang itu benar-benar dalam dan tak terukur. Pergi. Jisuan tidak berbicara omong kosong saat dia menjentikkan jarinya, tiga matahari suci membumbung tinggi ke langit dan diposisikan dalam garis lurus, menelan Wen Qingxuan saat mereka turun. Di bawah matahari yang mengerikan, dampaknya langsung menciptakan sarang laba-laba retakan di tahap pertempuran emas di bawah. Wen Qingxuan dengan ringan mengangkat kepalanya, pantulan matahari dengan cepat meluas di matanya. Namun, dia tidak merasa takut karena pupil matanya masih dipenuhi dengan kebanggaan yang dingin. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan dari Jisuan, dia sebenarnya tidak berniat menghindar. Boom! Boom! Tiga matahari suci dengan ganas jatuh saat cahaya cemerlang menyebar, menutupi seluruh langit dan bumi dengan cahaya ilahi. Cahaya yang menusuk dari mereka membuat orang lain yang tak terhitung jumlahnya merasakan sakit yang menyengat di mata mereka dan tidak bisa membukanya. Cahaya suci yang dahsyat itu mendatangkan malapetaka di langit untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang. Banyak orang menatap ke arah itu karena mereka ingin tahu apakah Wen Qingxuan dapat melarikan diri dari serangan Jisuan yang mengerikan dalam situasi itu. Saat cahaya suci berangsur-angsur menghilang, langit menjadi cerah kembali dan setelah itu,
Banyak orang yang matanya tiba-tiba terbelalak saat suara menghirup udara dingin bergema. Pada saat yang sama, Jisuan tiba-tiba menyipitkan matanya. Jauh di langit, ditutupi oleh cahaya keemasan, seekor burung phoenix emas kolosal perlahan mengembangkan sayapnya dalam cahaya keemasan. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, seolah-olah ditempa dari emas. Burung itu memiliki postur tubuh yang sempurna, setiap inci dari tubuhnya memancarkan kebanggaan dan kemuliaan, seolah-olah ia adalah penguasa dari semua kehidupan. Itu. Di udara, bahkan beberapa dekan mengalami perubahan ekspresi wajah saat mereka bergumam, itu. Phoenix emas suci. The Sacred Golden Phoenix, peringkat 6 dari peringkat bumi Myriad Beast Record. Rumor menyatakan bahwa itu adalah binatang buas yang memiliki garis keturunan asli Phoenix. Keberadaan yang sebanding dengan penguasa surgawi setelah mencapai tahap akhir kultivasi. Tidak ada yang menyangka bahwa Wen Qingxuan telah memurnikan esensi jiwa Phoenix emas suci. Kartu truf miliknya ini cukup untuk mengejutkan siapapun. Di atas langit, Sacred Golden Phoenix mengepakkan sayap emasnya yang memancarkan cahaya keemasan. Pada sosoknya yang kolosal, ada siluet ramping yang berdiri di sana dengan tombak yang dipegang di tangannya, ada juga cahaya keemasan yang mengalir di matanya yang indah seperti burung phoenix saat ia berdiri di atas burung phoenix emas. Kepalanya sedikit terangkat dengan bangga, memperlihatkan garis lehernya yang seputih salju dan elegan. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok sambil membuka ikatan rambutnya. Seketika, rambutnya seperti air terjun saat tergerai, momen sikapnya itu bahkan membuat langit dan bumi bersinar. Pada saat ini, Wen Qingxuan sangat menakjubkan. Jisuan juga memusatkan pandangannya pada Wen Qingxuan, yang berdiri di atas Phoenix emas suci dan perlahan mengepalkan tinjunya. Lawannya ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia duga. Mata Wen Qingxuan yang seperti burung phoenix juga menatapnya dari jauh. Tombak perang emas itu diacungkan dengan posisi miring saat suara yang jelas dan tajam terdengar di antara langit dan bumi. Jisuan, keluarkan Primordial Sky Dragon Hawk milikmu. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. N. Bab 619 bentuk sebenarnya dari pedang Dewa Luo. Lengan Iblis Darah. Tatapan Luo Li sedikit dingin saat dia menatap Sue Tianhe. Pada saat ini, kedua lengan yang terakhir melonjak dengan aura berdarah saat pembuluh darah tampak seperti cacing tanah yang menggeliat di lengannya. Ketajaman yang menusuk dari mereka seperti pisau, memancarkan aura menusuk dingin yang bahkan bisa membelah bumi. Luo Li pernah mendengar tentang lengan iblis darah, dikatakan bahwa ada harta karun di klan Dewa Darah, lengan Dewa Darah. Dikatakan bahwa artefak ilahi ini melampaui tingkat tinggi, memiliki kekuatan penghancur absolut. Kekuatannya sebanding dengan pedang Dewa Luo yang tidak tersegel, dan saat itu, ayahnya terluka parah oleh patriark klan Dewa Darah dengan menggunakan senjata Dewa Darah, menghancurkan laut berdaulat dan, dengan demikian, jatuh ke dalamnya. Adapun senjata Iblis Darah, itu adalah tiruan dari senjata Dewa Darah. Namun, meskipun palsu, itu memiliki kekuatan yang hebat juga, mencapai tingkat artefak ilahi tingkat rendah. Niat membunuh samar-samar terpancar dari mata Luo Li. Haha, sepertinya kamu sangat membenci Blood Demon Arms ini. Melihat wajah Luo Li menjadi dingin, Sue Tianhe tersenyum sambil melanjutkan, apakah itu karena ayahmu meninggal oleh senjata Dewa Darah dari klan kita? Baguslah kalau begitu, karena ayahmu meninggal di bawah lengan Dewa Darah, aku akan menggunakan lengan Iblis Darah ini hari ini untuk mengalahkanmu, benar-benar cocok untuk sepasang ayah dan anak. Sue Tianhe menjilat bibir merahnya saat senyumnya menjadi semakin buas. Boom! Setelah Sue Tianhe berbicara, tatapannya berubah menjadi sangat ganas saat dia menginjak kakinya, menyebabkan retakan di tanah dan sosoknya dengan cepat muncul di hadapan Luo Li saat dia melayangkan pukulan. Boom! Bersamaan dengan tinju Sue Tianhe, cahaya darah menyebar dan langsung meledakkan ruang di depannya, bahkan ada distorsi samar di ruang tersebut. Kekuatan di baliknya sangat kejam. Ekspresi Luo Li dingin saat dia mencengkeram pedangnya dengan satu tangan dan tangan lainnya menopang ujung pedang saat dia memposisikan pedang untuk memblokir di depannya. Ding! Tinju berdarah itu menghantam bilah pedang dengan keras, menyebabkan suara dering logam beresonansi. Tanah di bawah keduanya hancur dalam sekejap saat gelombang pasang aura yang terlihat dengan mata telanjang menyapu. Wosh! Siluet ramping Luo Li terbang saat dia menarik dengan tangannya. Ujung pedang berkedip-kedip saat aura pedang menyatu dan terbentuk menjadi teratai pedang saat dia menusukkannya ke depan, mengirimkannya ke arah Sue Tianhe. Huff! Namun, menghadapi teratai pedang yang sangat tajam, Sue Tianhe mendengus dingin sambil mempertahankan pukulannya yang diperpanjang. Setelah mengaktifkan Blood Demon Arms, ketangguhan lengannya sebanding dengan artefak ilahi.
Bahkan Mu Chen, dengan fisik petir septarunenya, mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari menghadapinya. Boom! Tinju berdarah menghantam pedang teratai dengan keras saat cahaya darah meledak, menghancurkan teratai itu dengan kepalan tangan. Aura pedang menyembur keluar saat berbenturan dengan tubuh Sue Tianhe, yang dilindungi oleh energi spiritualnya yang tak terbatas. Hantaman tinjunya yang keras diarahkan ke arah Luoli dari segala arah. Boom! Boom! Tinju darah merah membawa aura ganas saat bersiul di cakrawala. Setiap tinju mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat keras. Sue Tianhe telah mengalami bencana roh kelas 3 dan dengan meminjam kekuatan lengan iblis darah, serangannya membuat wajah orang-orang seperti Wu Ling berubah secara drastis karena dia tahu bahwa jika Sue Tianhe menggunakan kartu truf seperti itu selama konfrontasi mereka, dia mungkin akan kalah dalam sekejap. Gemerisik. Menghadapi tinju merah yang bersiul, sosok Luoli tidak mundur. Saat aura pedang menyapu, ketajamannya bahkan mampu menembus ruang. Namun, membandingkan keduanya, Sue Tianhe jelas memegang keunggulan. Bagaimanapun, lengan iblis darah telah sepenuhnya menyatu dengan lengannya, sedangkan pedang Dewa Luoli memiliki lapisan segel di atasnya. Semua siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka saat mereka melihat Luoli terus-menerus didorong mundur, telapak tangan mereka berkeringat. Bagaimanapun, bakat yang diungkapkan oleh Sue Tianhe terlalu menakutkan. Mata Sue Tianhe berwarna merah darah pada saat ini karena wajahnya juga sangat buas. Lengan iblis darah sangat kejam, dan dengan demikian, ketika dia mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri, itu juga mempengaruhi kepribadiannya. Begitu dia menggunakan lengan iblis darah, dia akan menjadi sangat kejam dan haus darah. Namun, dia tidak menolaknya. Sebaliknya, dia sepertinya menikmatinya. Haha, Luoli, apakah itu semua kekuatanmu? Sepertinya klan Dewa Luomu benar-benar tidak punya siapa-siapa. Karena itu masalahnya, saya sarankan agar klan Anda tunduk pada klan Dewa Darah kami selagi masih ada waktu. Jika tidak, saat kami menyerang, kami akan melakukan pembantaian total. Sue Tianhe mengungkapkan senyum buas saat tinjunya menjadi semakin ganas. Di bawah hantaman banyak tinju darah merah, siluet ramping Luoli seperti perahu kecil di lautan luas saat dia bergoyang. Uff! Pedang tajam lainnya menyapu ke bawah saat pedang itu membelah kepalan darah. Wajah menawan Luoli sedikit dingin saat dia menatap Sue Tianhe, yang telah menjadi hiruk-pikuk saat sudut bibirnya naik, memperlihatkan lengkungan dengan niat membunuh. Karena kamu ingin menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya, aku akan menunjukkannya padamu. Bagaimanapun, aku harus memenuhi keinginan orang yang sudah mati. Cahaya sedingin es muncul di dalam mata sebening kristal Luoli saat dia dengan cepat mengulurkan tangannya yang ramping saat dia mengoleskan beberapa pada pedang Dewa Luo. Darah segar menyebar ke pedang Dewa Luo dalam sekejap dan dengan meresapnya darah, rune kuno dan mendalam mulai muncul di pedang Dewa Luo. Rune tersebut seperti rantai yang mengikat pedang Dewa Luo, tetapi pada saat ini, rantai tersebut secara bertahap meleleh di bawah darah merah. Saat rune meleleh, cahaya biru membumbung tinggi ke langit secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, pedang yang mengerikan menelan langit dan bumi ini. Uff! Uff! Tinju merah darah yang terbang ke arahnya terbelah meskipun jaraknya hanya beberapa puluh kaki. Permukaan luka itu sehalus cermin, berubah menjadi kilauan cahaya yang memenuhi langit. Di udara, berbagai dekan memiliki ekspresi wajah mereka sedikit berubah saat mereka merasakan semburan niat pedang yang kuat yang bahkan mencengangkan bagi mereka. 5 dekan besar mengalihkan pandangan mereka saat mereka melihat ke arah datangnya niat pedang. Ekspresi buas pada Sue Tianhe membeku sesaat, dia mengarahkan matanya ke sinar biru saat perasaan tidak nyaman muncul di dalam hatinya. Niat pedang yang mengerikan menelan langit dan bumi. Saat cahaya biru perlahan memudar, semua orang tiba-tiba menyipitkan mata dalam sekejap. Di atas langit di mana Luoli berada, ada pedang biru berat yang panjangnya kurang dari 1 kaki melayang di depannya. Pedang itu berwarna biru seperti ditempa dari es, tembus pandang, dan melalui bilah pedang, ada bagian yang tampak seperti tulang es. Tulang es itu dipenuhi dengan paku-paku ganas, dan paku-paku itu tampaknya memanjang sampai ke ujung pedang. Pedang berat itu kira-kira seukuran tinggi Luoli, dan bilah pedang itu lebar. Berdiri di hadapannya, Luoli tampak lebih mungil dan indah jika dibandingkan. Pedang itu diam-diam mengambang di depan Luoli, dan bilah pedang itu adalah asal mula niat pedang yang memenuhi langit. Ekspresi Sue Tianhe suram saat dia melihat pedang biru yang berat dengan noda ketakutan yang dalam di matanya. Dia mengatupkan giginya saat dia berbicara dengan nada menakutkan, kamu benar-benar melepaskan bentuk penuh pedang Dewa Luo. Berdasarkan kekuatanmu itu, kau bisa mengendalikannya. Pedang itu bisa dianggap sebagai mimpi buruk bagi klan Dewa Darah.
Dalam 100 tahun terakhir, entah berapa banyak ahli alam berdaulat yang mati karena pedang itu. Meskipun kekuatan pedang Dewa Luo sangat mengerikan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh siapapun, sedemikian rupa sehingga tanpa pengakuannya, bahkan seorang ahli alam berdaulat pun tidak akan menyentuhnya dengan mudah. Alasan utama mengapa Sue Tianhe tidak takut pada Luo Li sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa Luo Li masih belum bisa melepaskan bentuk sebenarnya dari pedang Dewa Luo. Namun, itu sama sekali berbeda dari apa yang dia harapkan. Mata jernih Luo Li menatap Sue Tianhe sambil perlahan mengulurkan tangan rampingnya dan meraih pedang biru berat yang sepertinya ditempa dari es. Deng! Dengung! Saat Luo Li meletakkan tangannya di atasnya, pedang Dewa Luo bergetar dengan keras saat teriakan pedang yang tajam meledak. Saat pedang Dewa Luo bergetar, Luo Li mempertahankan ekspresi tenang saat dia mencengkeram erat gagang pedang, telapak tangannya yang halus tertusuk oleh pedang yang keluar dari bilah pedang saat darah segar mengalir. Saat darah segar jatuh ke pedang, darah itu diserap ke dalam bilah pedang biru. Niat pedang yang sangat tajam tampak seolah-olah pergelangan tangannya akan dipotong tetapi Luo Li masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia dengan keras kepala dan tak tergoyahkan memegang gagang pedang, menolak untuk melepaskannya. Tangisan pedang berdengung berlangsung cukup lama sampai-sampai darah segar hampir menutupi seluruh bilah pedang sebelum berhenti. Karena kehilangan banyak darah, bibirnya yang kemerahan sedikit pucat, tetapi pada saat ini, bibirnya terangkat saat dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Sue Tianhe, yang wajahnya sangat tidak sedap dipandang saat ini dengan ketidakpedulian. Sekarang, aku akan membiarkanmu mengalami pedang Dewa Luo yang sebenarnya. Ketika Luo Li menyelesaikan pidatonya dengan rasa dingin yang pekat dalam nadanya, sosoknya tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, dia sudah muncul di atas Sue Tianhe. Dia memegang pedangnya saat pedang biru yang berat itu menghantam tanpa gerakan mewah. Saat pedang Dewa Luo menebas ke bawah, retakan muncul di langit, tampak robek oleh pedang itu juga. Cahaya pedang yang kira-kira berukuran 1000 kaki saat cahaya pedang merobek cakrawala saat menebas tanpa henti bersama dengan ketajaman yang merusak. Melihat itu, wajah Sue Tianhe berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Bab 620 hal yang tak terduga. Boom! Cahaya pedang setinggi 1000 kaki turun dari langit, menyebabkan air mata samar pada ruang di jalur cahaya pedang. Seluruh langit dan bumi tampaknya diliputi oleh niat pedang yang menusuk. Bahkan sebelum cahaya pedang mendarat, tanah yang kokoh sudah ditembus dengan ribuan lubang. Setelah menggunakan bentuk asli pedang Dewa Luo, serangan Luo Li telah mencapai kondisi yang menakutkan. Belum lagi para siswa, bahkan beberapa tetua dari berbagai akademi spiritual berubah wajahnya karena melihatnya. Demikian juga, wajah Sue Tianhe juga tidak sedap dipandang pada saat ini saat kakinya menggali ke dalam tanah setengah inci dari tekanan tajam dari niat pedang. Saat ini, tidak mungkin dia bisa menghindarinya karena cahaya pedang telah menguncinya, menyegel ruang di sekitarnya dari niat pedang. Jelas, Luo Li bermaksud untuk melukainya dengan serangan ini. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu benar-benar bisa mengendalikan pedang Dewa Luo dengan kekuatanmu. Wajah Sue Tianhe sedikit bengkok. Meskipun Luo Li bisa mengeluarkan bentuk sebenarnya dari pedang Dewa Luo, itu tidak berarti dia bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Jika tidak, Sue Tianhe mungkin akan dibantai dalam sekejap sekarang. Mengaum. Sue Tianhe mengambil satu langkah maju, dia mengeluarkan raungan yang terdengar seperti binatang buas dari tenggorokannya. Aliran darah di lengan merahnya melonjak dalam sekejap saat pembuluh darahnya perlahan-lahan memerah, darah segar keluar dari pori-porinya. Samar-samar, itu telah terbentuk menjadi dua wajah iblis yang ganas di lengannya. Sebuah fluktuasi aneh menyebar bersamaan dengan itu. Lengan iblis darah, iblis melahap langit. Raungan tajam Sue Tianhe bergema bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas, dia mengepalkan tangan saat dia melemparkan tinjunya. Boom! Boom! Lembaran udara meledak di hadapannya saat lengan Sue Tianhe tampak seolah-olah ada cacing tanah berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan bersamaan dengan pukulan itu, dua cahaya darah haus darah kolosal menggelegar. Kedua cahaya darah itu melesat dan mengembun, dengan cepat terbentuk menjadi dua mulut iblis besar yang berukuran beberapa ratus kaki. Kedua mulut itu melahap energi spiritual di langit dan bumi ini seolah-olah mereka bisa melahap apapun. Duh! Bahkan dengan dua mulut iblis yang terbentuk, cahaya pedang itu masih menebas ke bawah tanpa ragu-ragu. Gemerisik. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat cahaya pedang melintas, mereka hanya melihat kilatan cahaya, dan dua mulut iblis yang mengerikan di langit meledak, menyebabkan getaran di tahap pertempuran emas yang luas di bawahnya saat retakan yang kira-kira 1000 kaki dengan cepat menyebar. Debu naik saat menutupi seluruh tahap pertempuran. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke atas, Luo Li masih berdiri di udara. Meskipun dia ramping dan cantik,
dia tampak agak mungil dibandingkan dengan pedang Dewa Luo di tangannya. Namun, kontras yang tidak biasa inilah yang memberinya temperamen yang sedikit berbeda dibandingkan dengan dia yang biasanya dingin dan keras. Tatapannya yang menawan dan dingin menatap ke bawah ke arah debu. Angin bertiup menebarkan debu dan semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas. Di atas tahap, jurang setinggi 1000 kaki yang mengerikan menyebar dan di ujung retakan di tempat yang runtuh, sosok Sue Tianhe terlihat. Pada saat ini, pakaiannya di tubuh bagian atas semuanya tercabik-cabik dengan kedua lengannya berpose salib di depannya, dan pada lengan iblis darahnya yang aneh, ada luka pedang yang dalam yang memanjang dari tinjunya ke pundaknya dan tulang-tulangnya terlihat dari luka itu. Darah segar seperti aliran yang mengalir ke bawah, membasahi tanah di bawahnya dengan warna merah. Wajah Sue Tianhe terpelintir saat dia tidak bisa mengendalikan kedutan di sudut bibirnya saat dia melihat luka di lengannya. Setelah berintegrasi dengan Blood Demon Arms, kedua lengannya sebanding dengan artefak ilahi tingkat rendah, sedemikian rupa sehingga lengannya bisa digambarkan sebagai tidak bisa dihancurkan. Tapi saat ini, ada luka dalam yang hampir memotong lengannya. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih menakutkan karena luka-lukanya dipenuhi dengan niat pedang yang menusuk, niat pedang dingin yang menembus itulah yang menyebabkan kemampuan generasi dari Blood Demon Arms kehilangan efek. Pedang Dewa Luo memang menakutkan. Sue Tianhe mengatupkan giginya saat noda ketakutan yang dalam melintas di matanya. Kekuatan Luoli telah melampaui ekspektasinya, dan meskipun dia masih memiliki kartu tersembunyi di balik lengan bajunya, masih sulit untuk melakukan apapun pada Luoli. Sepertinya bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan Luoli. Tatapan Sue Tianhe samar-samar berkedip saat dia menyapu tahap pertempuran lainnya. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi jahat saat dia dengan cepat membuat segel dengan tangannya. Mengaum. Seiring dengan perubahan cepat segel Sue Tianhe, raungan keras terdengar dari tubuhnya. Cahaya darah yang deras menyebar, mengambil bentuk binatang besar berwarna merah darah dengan ukuran sekitar 1000 kaki di belakang Sue Tianhe. Binatang besar itu berdiri di tanah, ditutupi sisik merah darah, paku tulang merah yang tampak menyeramkan menonjol dari punggungnya, ketajamannya seolah-olah bisa menembus ruang angkasa dan yang tak kalah pentingnya, sepasang mata merah yang dipenuhi dengan kekerasan dan kebrutalan. Semburan aura yang tidak menyenangkan membumbung ke langit. Sue Tianhe benar-benar telah menggunakan esensi jiwa demonic blood beast di tubuhnya, sepertinya dia dipaksa sampai sedemikian menyedihkan oleh Luoli. Semua siswa berseru setelah menyaksikan perubahan itu. Tatapan dingin Luoli menatap demonic blood beast yang sangat besar saat niat membunuh di matanya menjadi semakin pekat. Seni Dewa Darah, Laut Perangkap Surgawi. Sue Tianhe mengeluarkan raungan, dan saat dia membuka mulutnya, darah segar menyembur keluar, dan pada saat yang sama, binatang darah iblis juga membuka mulutnya saat gelombang darah segar seperti ombak saat melonjak keluar. Kedua semburan darah segar itu bergabung dan dengan cepat mengembang tertiup angin. Dalam sekejap mata, membentuk lautan darah segar yang luas di udara, lautan itu menelan langit dan bumi dengan Luoli berada di tengah-tengahnya. Boom! Lautan darah segar berguling dengan keras, membentuk tornado merah setinggi 1000 kaki saat menjebak Luoli di dalamnya, kekuatan yang mengerikan menghancurkan saat mencoba membunuh Luoli. Boom! Lautan darah bergulung dengan keras, menciptakan keributan yang mengguncang dunia. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa Sue Tianhe akan menggunakan waktu ini untuk meluncurkan serangannya, dia tiba-tiba mengetuk kakinya ke tanah saat dia melompati demonic blood beast. Binatang buas itu melangkah. Langkah-langkahnya besar saat ia mundur dari tahap pertempuran kolosal dalam sekejap. Teriakan Phoenix yang jernih dan tajam bergema di langit dan bumi, burung Phoenix emas mengepakkan sayap keemasannya yang indah. Di bawah kilauan sinar matahari, itu berkedip-kedip dengan kilau yang menyilaukan. Keanggunan dan keagungan membuat siswa yang tak terhitung jumlahnya melihat dengan tatapan iri. Wen Qingxuan berdiri dengan bangga di atas burung Phoenix emas saat tombak di tangannya diarahkan ke Ji Xuan. Dibandingkan dengan Wen Qingxuan, Ji Xuan berdiri di udara saat dia melihat burung Phoenix emas di bawahnya dengan tatapannya yang sedikit serius. Dia tidak terlalu terkejut, dan jelas, dia sudah menduganya. Haha, sungguh keberuntungan besar yang kamu miliki untuk benar-benar bisa memurnikan esensi jiwa dari Phoenix emas suci. Ji Xuan samar-samar tersenyum. Sepertinya latar belakang Wen Qingxuan cukup kuat. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan esensi jiwa dari Phoenix emas suci dan berhasil memurnikannya. Begitu juga, Wen Qingxuan mengangkat mata Phoenix-nya saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh, sepertinya kamu tidak berniat untuk memanggil Primordial Sky Dragon Hawk-mu keluar. Masih belum perlu untuk saat ini, senyum Ji Xuan. Benarkah?
Mata Wen Qingxuan menjadi dingin dan tidak lagi rendah hati, tombak perang emas di tangannya tiba-tiba bergetar dan burung phoenix emas juga mengeluarkan teriakan tajam saat mengepakkan sayapnya. Bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit dan menyatu, membentuk sebuah tombak bulu emas yang panjangnya kira-kira 100 kaki. Wosh! Tombak bulu emas itu melesat dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap, tombak itu sudah muncul di atas kepala Ji Xuan. Gemerisik. Tombak panjang di tangan Ji Xuan juga meledak dengan cahaya cemerlang dengan energi spiritual tak terbatas yang menyapu dengan cara bergelombang. Tombaknya berkelebat. Saat dia menusukkannya ke depan, bertabrakan dengan tombak bulu emas dengan cepat. Boom! Suara logam yang tajam terdengar saat benturan yang menghancurkan mengirim Ji Xuan terbang keluar. Saat sosoknya terbang keluar, Ji Xuan masih mempertahankan senyum tipis saat tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi sakit. Kedua tangannya membentuk segel dalam sekejap saat riak energi spiritual yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Seni cahaya suci agung, Pentakosta. Ketika raungan dalam Ji Xuan terdengar, cahaya suci yang cemerlang muncul saat cahaya itu terbentuk menjadi ilusi cahaya setinggi 1000 kaki di atasnya dan ilusi cahaya itu menghantamkan telapak tangan ke arah Wen Qingxuan. Telapak tangan itu tampak seolah-olah bisa meretakkan gunung dan menenangkan lautan, mengandung kekuatan absolut. Jelas, Ji Xuan telah menggunakan jurus terakhirnya saat menghadapi Wen Qingxuan yang kuat. Huff! Wen Qingxuan mendengus dingin saat dia melihat ilusi cahaya yang bisa menanamkan rasa takut pada orang lain, dia tidak mundur saat dia dengan ringan menginjak tombak perang emasnya. Burung phoenix emas membumbung tinggi ke langit, manusia dan burung phoenix muncul seolah-olah telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang bersinar saat membumbung tinggi dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan berbenturan dengan ilusi cahaya. Boom! Langit dan bumi bergetar hebat saat cahaya suci dan keemasan menyebar, menyebabkan tanda-tanda distorsi di cakrawala ini. Dampak energi spiritual yang dilepaskan dari bentrokan mereka meledakkan langit dan bumi. Boom! Ilusi cahaya dan burung phoenix emas yang tak tergoyahkan saling berhadapan saat dua gelombang energi yang mengerikan saling menghapus satu sama lain, tetapi jelas, burung phoenix emas berada di atas angin saat ilusi cahaya secara bertahap berubah menjadi kusam karena erosi cahaya emas. Menghadapi pemandangan itu, Ji Xuan masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuh saat sekelebat rasa dingin melintas di matanya dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Di langit yang dipenuhi dengan cahaya suci dan keemasan, kemerahan tiba-tiba bercampur aduk. Wajah orang lain yang tak terhitung jumlahnya berubah drastis, terutama gadis-gadis dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Di belakang burung phoenix emas, ada kemunculan cahaya darah yang tiba-tiba saat iblis darah iblis yang sangat besar melangkah di udara sambil mengacungkan tinjunya ke bawah dengan kejam bersama dengan aura tidak menyenangkan yang deras. Sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi di antara pertarungan keduanya.